Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, berjuta-juta macam nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan tidak lupa nikmat sehat walafiat. Kedua, salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi, baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya berpidato, berceramah dengan tema keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, manusia dilahirkan ke dunia yang fana tanpa memakai ataupun apapun, tanpa sehelai baju, harta maupun tahta. Betul kata teman-teman? Emang ada orang yang lahir sudah langsung pakai baju? Ataupun bahwa mobil? Tentu tidak mungkin, bukan? Akan tetapi, manusia dilahirkan ke dunia dengan hati yang fitrah, hati yang bersih, hati yang suci, seperti kertas kosong yang masih bersih. Nah, tinggal orang tuanya yang menjadikan ia kuat akidahnya, kuat keimanannya, meyakini, bersaksi, membenarkan keesaan Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya setiap manusia yang lahir ke dunia ini dilahirkan dengan fitrah suci, maka kedua orang tuanya yang menjadikan ia beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi dengan keimanan yang kuat, dengan keimanan yang mantap, maka akan menjadikan kita seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan tentu menjauhi segala larangannya. Karena muslim yang sejati, muslim yang sempurna adalah muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebenar-benarnya takwa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikannya seorang muslim yang kuat imannya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, kalau manusia jujur, semuanya pasti memerlukan sesuatu di luar dirinya yang mempunyai kekuatan, kebijaksanaan, dan kemampuan yang melebihi dirinya. Karena tidak selamanya orang mampu menghadapi kesukaran dan memenuhi kebutuhannya dengan sendirian, termasuk kebutuhan jiwanya, terutama dalam menghadapi kesulitan dan kesukaran yang tidak terpecahkan. Bagi orang yang beriman, yang memiliki semua itu dan segala yang maha adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dalam Al-Quran ada beratus-ratus ayat berbicara tentang iman. Kalau kita ambil kesimpulannya, ringkasan dari ayat-ayat tersebut, dapatlah kita katakan bahwa orang yang beriman atau mukmin itu mempunyai hati yang bersih dan mulia, serta tingkah laku dan perbuatannya selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, bagaimana seorang muslim dapat mencapai keimanan yang dapat mendatangkan kebahagiaan hidup, sementara masih banyak orang yang belum mampu menggunakan kepercayaan hidupnya. Mereka gelisah, tidak tentram. Di mana-mana terjadi pertengkaran dan permusuhan, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, serta masih banyak lagi kejadian yang lainnya. Padahal, semestinya keimanan itu adalah suatu proses kejiwaan yang mencakup semua fungsi jiwa, perasaan, dan pikiran, semua sama-sama meyakininya. Maka sangat mungkin sekali bila iman tidak sempurna, manfaatnya pun bagi kesehatan mental seorang akan kurang sempurna juga. Nah, bagaimana agar keimanan kita kepada Allah ini dapat mendatangkan kebahagiaan hidup kita? Bagi seorang muslim,
Kepercayaan kepada Allah itu harus mencakup pula kepercayaan akan segala sifat-sifatnya. Kepercayaan akan sifat-sifatnya pun harus direalisasikan dalam segala sifat dan tindakan, sehingga kepercayaan jiwanya akan terpenuhi melalui realitas kepercayaannya itu. Karena dalam sifat-sifatnya itu terkandung jawaban-jawaban terdapat keperluan jiwa manusia. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, kita coba meninjau sifat wujud Maha Ada Allah yang harus kita imani. Allah itu Maha Ada, sekalipun pembuktian tentang adanya itu tidak bisa terjangkau bila yang dimaksud dalam pembuktian ini adalah zatnya. Dalam kemampuan ilmu pengetahuan sangat terbatas, sedangkan pembuktian zat Allah itu luar dari kemampuan ilmu pengetahuan. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah abadi dan tidak akan hilang selamanya, seperti telah difirmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang dikenal dengan ayat kursi. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya, apa yang di langit dan di bumi, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa yang abadi hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 255. Keimanan kepada Allah sebagaimana digambarkan oleh ayat itu mempunyai arti yang sangat besar bagi kesehatan jiwa manusia. Manusia bisa mengadu, mengeluh, meminta pertolongan, perlindungan, keadilan dan lain sebagainya di saat apapun dan dimanapun dia memerlukannya. Orang yang beriman tidak akan merasa kesepian karena dia merasa bahwa Allah selalu ada, jaga dan mengetahui apa saja. Oleh karena itu dia akan terhindar dari salah satu penyebab keresahan dan kecemasan, yaitu merasa kesepian dan tiada tempat pengungkapan perasaan. Sebagai contoh, dapat kita lihat dari kejadian di sekitar kita. Tidak jarang orang menderita gangguan kejiwaan karena ditinggalkan oleh orang yang disayanginya. Karena tidak mendapatkan orang yang dijadikan tempat mengeluh yang mau memahami dan menolongnya. Akan tetapi, bagi orang yang percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan merasa kesepian dimanapun dia berada. Sekalipun dia merasa sendirian, dia merasa tidak sendirian, sebab hatinya tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jauh dan dekat sekali, bahkan lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, tidak jarang pula kita jumpai orang berputus asa dalam hidupnya bila ia ditinggalkan oleh orang yang dikasihi dan dicintainya. Contohnya, seorang remaja betapa sengsaranya bila dia ditinggal lari oleh teman karibnya yang kadang-kadang sampai menyebabkan perbuatan nekat seperti bunuh diri dan sebagainya. Dan tidak sedikit orang yang menjadi bingung, bahkan kadang-kadang jatuh kepada penderitaan karena kesepian lantaran ditinggalkan pergi oleh orang yang dulu mencintainya. Terasa sempitlah alam yang luas ini, juga terasa sepilah jagat raya ini
bagi seorang yang berputus asa dan tidak percaya akan adanya yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menenteramkan batin karena ada tempat untuk mengeluh dan mengungkapkan segala rasa hati. Dengan kepercayaan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia akan tertolong dalam melepaskan diri dari ikatan benda dan segala sesuatu yang bersifat material, serta meringankan segala penderitaan batin yang terjadi. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan unsur terpenting dalam hidup manusia. Seorang filosofi berkata, sesungguhnya hati tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ubahnya seperti pengadilan tanpa hakim. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, bagi orang-orang yang beriman juga tidak akan takut kehilangan pekerjaan atau mata pencarian jika tidak menuruti atasannya yang tidak benar. Bagi orang-orang mukmin di dunia ini luas, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terbentang luas, ada di mana-mana. Dia yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi, dan Ar-Rahim, Maha Pengasih. Yang keduanya juga merupakan sifat Allah. Dan masih banyak lagi sifat-sifat Allah yang lainnya yang bisa kita cari hikmahnya, tentu akan kita temukan manfaatnya bagi kehidupan kita, hingga kita akan merasa tentram dalam menjalani kehidupan ini. Dengan adanya keyakinan yang kuat terhadap Allah dan sifat-sifatnya, kita dapat memohon kepadanya setiap kali perasaan takut atau cemas datang, memenuhi sehingga hati kita menjadi tentram dan damai, terlepas dari rasa takut dan cemas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan ada lebih kurangnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.